Jangan keluar. Bahaya. Ya teman-teman saya yang kurang ajar itu ngajak lagi. Ayo kita main film lagi. Kita berkarya bro. Kita ini besarkan preketek lah sekarang. Capek tau gak, saya gak dapet apa-apa, capek. Di video call sama Reza. Gemeteran pak. Ini tak angkat apa enggak, screenshot kok gak bisa-bisa ya. Mau saya pamerkan ke orang-orang gitu loh. Ini kok. Kalau disuruh milih aktor apa guru mas? Guru. Oke, harusnya kamera roll action gitu dong. Kenapa harus begitu? Kenapa? Hah? Karena kita kedatangan aktor. Aktor. Jadi reading itu sudah sama Christine Hakim loh. Ya Allah, ya Allah. Oh iya, selamat datang di Pulang Siaran. Selamat datang pulang siaran. Selamat datang. Di tengah-tengah kita. Ada siapa ini? Kalau sudah nonton Siksa Kubur pasti tahu nih. Ya. Biang keroknya nih. Nah, Biang kerok cerita Siksa Kubur nih. Kalau nggak ada ini orang, nggak ada Siksa Kubur ya. Gak ada filmnya maksudnya? Ada filmnya. Iya. jadinya mungkin tersanjung ya. Waduh, susah. Halo Mas Afrian. Halo semuanya. Halo. Ini Mas Afrian di Siksa Kubur sebagai Sebenarnya kan ada namanya kan sebenarnya. Cuman kan di situ pembawa bom, pembawa ransel gitu kalau di apa namanya? Kredit title-nya. di skripnya. Jadi saya sebagai pembawa bom itu aja. Kalau nama aslinya sebenarnya di situ sudah ada karakternya. Aris Fakhrizal sebenarnya. Aris Aris Fakhrizal. Haris Fahrizal. Saya lupa waktu ininya nggak disebutin tapi ya di filmnya. Ada tapi di bawah. Oh di bawah. setelah- Oh sama ini ya, sama yang ada potongan. Oh ini spoiler nih jadinya. Nggak apa-apa. Ada potongan-potongan berita. Jangan nemen-nemen spoilernya. Saya sudah dipesenin Joko Anwar tadi. Iya. Saya sudah izin ke Joko. Jangan banyak-banyak. Saya ada wawancara. Oke, nggak apa-apa. Gak boleh. Ya, Sebagai pembawa bom mas. sebagai pembawa bom. Ini kalau mungkin yang belum lihat mungkin bakal sedikit ada rada-rada bingung juga pembawa bom gimana. Tonton dulu makanya filmnya biar Tonton tahu ya. dulu, iya. Karena nggak ada dialognya. Ada dikit ya? Dikit Ada. ya? Dan itu Nggak banyak ya? itu sangat-sangat Penting malah. iya. Apa dialognya? penting. Lali aku. Jangan disebut di sini. Ada dialognya, ada, dan itu ada. penting sekali karena Penting setiap dialog di situ ada beberapa makna yang memang harus dikaji. Jadi film Siksa Kubur ini sebenarnya bukan hanya isu tentang agama, ngomong masalah agama, filsafat aja, ada tentang sosial, ada pelecehan seksual, banyak sebenarnya. Ditirukan dong salah satu skripnya. Wis lali. Coba. Sing terakhir ya, sing terakhir. Oh, iya, Yang oleh. Terakhir aja. Jangan keluar. Bahaya. Aku pengen ngomong tapi udah spoiler. Jangan. Cukup di situ aja. Jangan keluar bahaya ya. Omongan itu Apa? bermakna. Nggak ada maknanya satu di film itu aja ditonton. Konis delok guru. Hah? Gorong. Sudah nonton trailernya. Nonton trailernya ini. Menit dong. Angel. Nggak ono. Soalnya emang habis nonton itu muncul banyak pertanyaan. Biasanya kan kalau habis nonton horor ketenggengen kan. Iya. Kalau ini enggak. Pertanyaan malah. Contohnya, satu pertanyaan deh. Jangan takut spoiler. Waduh. Gini aku spoiler asli kan. Yuk, mangkel dong hari isu-isu di atas itu loh. Soalnya kalau kita nonton bioskop, biasanya kalimat pertama yang keluar adalah Ki HP ku nandi omang tuh. Gak ono. Kan Gak. nonton bioskop kan HP-mu lapu. kan lupa narok biasanya. Gak. Fokus HP-mu. Saya tahu dari tadi kita ngobrol tuh kayak campur-campur bahasa Jawa gitu kan. Karena Mas Afrian ini sebenarnya bukan dari Jakarta. Bukan. Dari Jakarta. Saya orang Jawa Timur asli. Jawa Timur asli. Tepatnya mana Mas Jawa Timur ya Mas? Saya orang Lamongan, lahir di Lamongan, besar sekolah sampai SMP di Lamongan, habis itu kuliah, ya sekolah di Bojonegoro pas pada waktu SMA, habis itu kuliah di Winsah. Oh, di sini di Surabaya. Winsah, Surabaya. Habis itu dapat istri orang Sidoarjo, sekarang jadi orang Sidoarjo. Darjo Darjo. Pride. Iya, gila. Lah terus sampai dari Darjo, dari Lamongan, Bojonegoro, Winsan, Darjo, Jebus jadi pembawa bom gimana? Iya. Aduh, ini kalau diceritakan hidup saya nggak ada yang relate dengan apa yang saya inginkan kadang-kadang. Oke. Jadi keluarga saya sebenarnya
keluarga pesantren. Jadi orang pesantrenan semua sebenarnya. Cuman saya aja yang agak nyeleneh. Jadi agak lumayan jadi seniman lah. Saya juga ketua komite film di Sidoarjo. Nah, ini saya publish biar teman-teman juga yang ada di Sidoarjo atau Surabaya bisa kita saling bekerja sama untuk sama-sama untuk membesarkan film-film lokalitas yang kita punya di Jawa Timur. Mantap. Jadi setelah itu kuliah di Uinsah yang di situ mungkin kita besar dengan UKM ya. Dulu namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalau sekarang saya nggak tahu. Masih UKM kan? Masih UKM Masih ya? lah, masih lah. Namanya ya. Iya, namanya UKM. Ini ganti gak ruang ya. Ini Suwi suka soalnya. kuliah Mas Bodo. UKM, ikut teater. Kalau di teater zaman dulu saya sebenarnya sudah tua banget, sudah umur 40 tahun sebenarnya. Jadi tahun 2002 itu sudah di Uinsah ikut teater, mentas. Ada namanya pentas keliling 5 kota dan sebagainya. Setelah itu ada beberapa stasiun televisi, dulu CTV itu nggak besar kayak gitu. Ditawarin untuk main, dulu itu ada program di CTV namanya Din Brutin. Oh ya, Saya nggak tahu iki seangkatan aku yang paling tua nang kene ya. Jadi ada namanya Den Brutin audisi. Nah pada waktu itu audisi saya keterima, tapi barengan dengan pentas keliling akhirnya nggak saya terima. Tapi saya pikir itu kesempatan yang pertama, harusnya saya juga besar di CTV mungkin ya. Cuman nggak tak terima karena harus sama dengan pentasnya anak-anak pada waktu itu di Jombang. Saya di Lunggono bro. On mikir no karirmu apa minder no tiket sudah kejual banyak kon pemerani oh ya wes nggak usah, aku nggak jadi ke Surabaya. Akhirnya ya tetap main teater, habis itu ada yang nawarin untuk bikin film pendek. Nah setelah bikin film pendek pertama itu akhirnya diikutkan ajang film Jawa Timur yang dulu juga nggak sebegitu banyak kayak sekarang ya. Jadi kita menang, dapat 5 nominasi. Nah itu kayaknya saya sudah merasa sakti ya di situ. Kayaknya menang film Jawa Timur oleh 5 nominasi. Saya pergi ke Jakarta. Habis itu ternyata di sana, siapa kamu? Gitu. Di prank Di prank. Padahal sudah membawa, aku menang loh film Jawa Timur ini. Aktor loh, awal dia di sana nggak jadi apa-apa ya. Saya pulang ke Surabaya habis itu sebenarnya sudah bukan kapok, sudah pengen berhenti aja di dunia film sebenarnya. Pengen jadi guru aja deh, enak. Barokah ilmunya, ngaji setiap hari. Kemana, Masya Allah, enak, kusuk. Ya teman-teman saya yang kurang ajar itu ngajak lagi. Ayo kita main film lagi. Kita berkarya bro. Kita ini besarkan preketek lah sekarang. Capek tau gak, saya gak dapet apa-apa, capek ya. Habis itu ya namanya temen ya udah. Tiap hari kan nemuin terus, kita bantuin lah, udah ikut kan, dapat iklan, dapat ini, akhirnya keterusan, dapat Basnas. Habis itu terakhir yang kita cerita di bawah tadi ada casting PTJ yang saya nggak tahu itu filmnya Joko Anwar, karena saya ngefans banget sama Joko dengan penulisannya dan filmnya, walaupun toh saya nggak punya ekspektasi tinggi untuk masuk ke dunia film nasional ya, tapi akhirnya lolos dengan yang saya ceritakan tadi. Itu udah, habis itu ya jalan aja terus sih film. Tak cerita nunggu sampai subuh kemarin. Ya akhirnya dapat film lagi. Kalau film Jawa Timuran mungkin lumayan udah banyak, mungkin sama juga tahu. Ada perjumpaan filmnya Abra, mungkin ya perjumpaan. Saya orangnya salah satu orang yang nggak tahu ya, beruntung gitu aja. Mungkin beruntung karena saya dapat film yang momentum juga. Maksudnya kayak film perjumpaan itu kan ngangkat tentang Bung Tomo ya. Betul. Itu tiap tahun loh diputer itu. Serius tiap tahun diputer itu. Saya jadi terharu. Saya beruntung aja tiap tahun ada nongol lagi, saya lagi. Lumayan. Perempuan Tanah Jahanam itu setiap malam tahun baru ada tuh. Iya. Diputer lagi ya kan. Televisi. Saya televisi. Iya. Ada lagi. Jadi kalau film-film pendek mungkin saya sudah agak nyutirin juga. Ada film-film kayak pelecehan seksual kayak gitu kan. Untuk saat ini saya juga di kesiswaan di SMK 10 November Sidoarjo. Banyak sekarang anak-anak muda yang harus memperhatikan itu. Kayak film itu kan juga salah satu media pendidikan juga bro. Betul. Fungsinya untuk web literasi, untuk film itu kan juga bisa jadikan itu. Jadi saya juga untuk sampaikan pergaulan anak juga nggak karu-karuan.
harus back up masalah pelecehan seksual dan sebagainya. Itulah banyak nanti kalau saya banyak ngomongnya nyambung semua nanti. Tapi untuk film Siksa Kubur sendiri, ini awal ditawarinya langsung sama Mas Joko Anwar atau? Jadi Mas Joko itu nulis itu sudah membayangkan siapa yang main. Berhubung gitu ya? saya sudah pernah main di Perempuan Tanah Jahanam, dia langsung mentionnya ke saya. Yan, besok main lagi ya. Itu belum tahu kalau ada film Siksa Kubur. Nah habis itu di video call sama Mbak Pinung, terus Mas Joko, terus Reza Rahardian, sama Fakhri Albar. Bro kapan ke Jakarta bro ini ya. Oh iya gitu. Di video call sama Reza, Pak. Gemeteran, Pak. Ini tak angkat apa enggak, tak screenshot kok enggak bisa-bisa. Ya. Mau saya pamerkan ke orang-orang gitu loh. Ini kok salah buyar. Gimana sih ini? Ya cuma iya doang. Ya. Habis itu ya ada proses reading. Readingnya ya. Kalau ngomong casting, tetap casting ya Joko Anwar itu tetap modelnya tetap casting. Cuman dia sudah tahu karakter-karakter pemain-pemainnya, paling ada 1, 2, 3 dijejer kayak gitu kan. Habis itu pas dengan karakternya, kayaknya ini aja dah yang main kayak gitu. Langsung ya. Langsung. Feeling seorang sutradara. Feeling seorang saudaranya dan mungkin dia juga sudah kenal, udah tahu saya seperti apa. Nah ini loh, dari PTJ itu kan tiba-tiba dikontak, tiba-tiba kayak mengalir aja gitu ya. Iya mengalir aja. Itu. Saya nggak tahu Mas. Gusti Allah sing ngatur. Wah ya iki. Astagfirullahaladzim. Dan memang itu, jadi kadangkala itu Gusti Allah sudah menyiapkan kejutan. Masya Allah. Kalau kiai saya bilang ada hal yang mungkin kiai saya. Kok diguyu sih? Kamu apa sih? Allahu Akbar. Kok diguyu sih? Jadi gini, nek mondok pada waktu itu dituturi sama kiai-kiai saya atau yang ngajar saya bahwa ada hal yang harus kamu lakukan secara istiqomah yang baik gitu. Kalau kamu suka ya lakukan aja. Istiqomah itu hal yang menyebalkan. Istiqomah itu hal yang memuakkan. Istiqomah itu juga hal yang membosankan. Bener nggak? Betul. Tapi dengan istiqomah kita akan menghasilkan sesuatu, bener gak? Kalau sampean pelencah bahasanya apa ya, habis ini pindah ke sini lagi, pindah ke sini lagi, pindah ke sono lagi. Ya kapan jadinya, kapan meraih apa yang kamu inginkan kan gitu. Jadi mungkin saya dari dulu mungkin fokus, habis itu ya udah ngelakuin itu, ya udah ngelakuin itu, ya udah. Kalau syuting film pendek pernah dulu nggak pernah dibayar dan lain sebagainya, ya udah itu namanya sodako kalau menurut saya. Sodako acting ya. Mantap. Tapi masa nggak pernah kayak jenuh gitu sama film-film pendek waktu sebelum dapat tawaran film nasional ya? Karena saya seneng. Oke. Nah itu karena saya seneng. Saya membagi kehidupan saya mungkin aktivitas saya menjadi 3 ya. Yang pertama kerja. Jelas pekerjaan saya adalah seorang Guru. Sudah selesai itu. 1 bulannya pasti dapat gaji saya. Yang kedua passion mungkin salah satunya ini adalah film juga. Jadi kadang menjadi sesuatu ya, menghasilkan sesuatu, kadang enggak. Tapi saya suka gitu loh. Jadi yang saya istiqomah juga. Jadi ya ikut kalau ada kesempatan ikut, kalau bisa tak sempatkan ikut. Yang ketiga mungkin hobi yang harus mengeluarkan biaya. Saya hobi olahraga, saya hobi baca buku, pasti kulaan buku kayak gitu. Jadi saya membagi itulah. Ritme itu saya bagi biar nggak bosen juga. Saya lama kelamaan juga tua juga Mas. Jadi saya pengen ada warna dalam hidup saya untuk nggak terlalu menjenuhkan lah hidup ngajar terus kan. Iya. Jenuh Pak. Bosen kan. Rambut anak wong ya kadang-kadang ya jenuh Pak. Anakku dewe jemput ngaji telat-telat Pak. Belani anak wong, anakku dewe ngajinya telat kayak gitu loh. Aduh ya Allah ya gitu loh Mas. Guru dan aktor itu korelasinya di mana Mas? Guru dan aktor gini. Bikin film itu sebenarnya kan bermula dari ide dan gagasan. Orang bikin sesuatu pasti bermula dari ide dan gagasan dan pasti yang bikin film yang ngetik itu juga butuh baca. Akhirnya menjadi skrip ya. Mulai dari gumpalan asap ide itu dijadikan skrip. Habis itu seorang penulis itu kalau misalkan sutradara plus penulis enak, tinggal nyaluran ke aktor aja. Nah aktor ini ketika ada namanya reading, ada namanya brainstorming apa bahasanya itu, kita dituntut untuk belajar. Artinya belajar memahami karakter itu bukan hanya aku udah jadi polisi, enggak, tapi akhirnya kita tahu observasi polisi iku koyo opo. Polisi kan macam-macam, ono sing koyo ini maunya kayak apa. Akhirnya kita presentasi polisi itu abdi negara, cara jalannya bagaimana, biasanya psikologinya kayak apa.
di sosial, ranah sosial anggapannya seperti apa, ini kita diskusi di situ kalau film itu. Jadi makanya kalau aktor itu bisa pinter-pinter ngomong semua karena kita memang bukan hanya reading ya, kita diskusi untuk bagaimana menyampaikan film itu dengan ya kita belajar bareng. Terus biasanya aktor itu dituntut untuk mempresentasikan. Jadi kalau Joko Anwar itu orangnya ini ya, maksudnya selalu ngajak diskusi ya. Karakter kamu itu teroris, misalkan kayak gitu. Kamu itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti kalau kamu punya sesuatu, diskusi sama saya ya. Saya bisa ditelepon, saya bisa di WhatsApp karena saya jauh di Sidoarjo. Itu, jadi kita diskusi. Ketemu aja kita masih diskusi untuk itu. Mempresentasikan, menurut saya Mas, ini pembawa bom seperti ini. Dan cara jalannya seperti ini. Ngomongnya juga harus seperti ini juga. Oh bagus itu, pakai nanti ya. Kayak gitu. Jadi kita diajak untuk berdiskusi. Nah korelasinya ke guru. Ya guru harus belajar bro. Harus setiap hari untuk baca. Sama-sama belajar. Harus selalu baca. Karena film itu media, untuk saat ini media komunikasi atau media yang paling gampang untuk diberikan untuk semua khalayak. Terutama di media pendidikan. Di media pendidikan kan kita sering diajak untuk nonton film, untuk cari literasinya apa, pesan moralnya apa, gitu sih sebenarnya. Film dan pendidikan ya. Film dan pendidikan. Kalau di pendidikan agama Islam mungkin harusnya saya sih jadi ustadz ya, jadi kiai. Karena saya mondok juga 6 tahun ya. Saya kemarin minta maaf sama MGMP saya. Tahu MGMP ya? MGMP itu komunitas guru. Tapi pendidikan agama Islam semua. Saya mohon maaf karena berisik berita saya. Guru pendidikan agama Islam main film siksa kubur bisa ya kan. Pokoknya jadi gitu. Iya, saya mohon maaf ya. Menyeramkan Gak apa-apa juga. Mas, ini kan nggak, sebelum mereka menjustifikasi saya harus minta maaf dulu. Saya bangga kok, bangga gundulmu. Ya saya mohon maaf ya. Ini kok didelok muridnya Iya, apa? dan lain sebagainya. Tapi yang jelas saya hanya mencoba untuk menjadi sosok yang berbeda saja. Kalau teman-teman berdakwah, mengumpulkan massa, membuat tablek akbar atau halako kecil dengan pengajian dan sebagainya. Kalau saya melalui film saja. Karena film juga media dakwah menurut saya. Asik sih. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Gitu. Masya Allah. Ya. Tapi murid-murid seneng dong ya gurunya. Iya. Ini alhamdulillah senang karena saya sudah janji sama teman-teman bahwa murid-murid saya mereka selalu tanya, Pak habis ini proyek apa? Wih. Wah. Kayak gitu. Itu kan doa ya. Walaupun nggak ada proyek, habis ini ada lagi. Itu Karena guru itu juga acting berarti ya. Acting. Hidup kita semuanya acting bro. Oh, iya, Sama iya, juga iya. acting itu Sandiwara. Sutra dari Gusti Allah. Wah, Wah, dia iya. memerankan kita masing-masing. Udah itu final statement teman-teman. Oh belum. Iya, iya. Tadi udah janjian di bawah pada statementnya Iya, mana, iya, bukan iya. yang itu belum. Ditutup saya gitu ternyata. Ini ya dari lokal terus tumak ninah konsisten. Masya Allah, Istiqomah. tumak nina. Masya Allah. Duduk di antara dua sujud, dua tumak nina. Terus ini ada beda nggak sih Mas acting untuk level apa ya film dengan lokal, skala yang lokal Sama nasional. level yang skalanya nasional. Perbedaannya nggak ada sih, acting ya acting bro. Acting ya acting. Artinya kalau saya sering, kalau saya kan sering ini ya apa namanya, apapun project itu pasti tak validasi ke Kiki Narendra, teman saya yang ada di sana, atau mungkin Mas Rifnu, atau mungkin teman-teman di Jakarta. Saya sering dinasehati, aktor itu tetap aktor. Jadi kamu nggak usah minder dengan ketemu Tara Basro, ketemu ini. Aktor ya aktor, film ya film, mau film pendek kayak mau film panjang kayak film tetap film. Yang di situ terdiri dari audio visual sudah. Oke. Sama Kayak gitu. ya. Sama aktornya aja, sama ya. sama aja. Aktor ya aktor. Berarti memang apa ya di reading di apa ya briefingnya tuh kayak memberikan penguatan gitu loh ya. Iya. Jadi jangan minder, jangan merasa kecil di depan aktor-aktor yang sebetulnya film-filmnya yang sebetulnya Luar lebih biasa. besar. Peraih Piala Citra ada 65 Piala Citra di situ ya. 65 berapa ya? Iya. Iya, peraih yang main itu. Iya, yang main. Reza Hardian itu Ada. dapat Betul. berapa? Yang Selamat Raharjo dapat berapa? Arswendi. Ayo Ada Kak. Christine Hakim. Kak ngene. Sampean di situ, Ngoyo. waduh aku roti citra. Awak dhewe Piala Citra apa Piala Ciki ya. Apa?
Yes. Iya ya. Gitu aja Mas. Mas, gimana rasanya ketemu Christine Hakim dan aktor-aktor senior yang levelnya tuh ya kalau kita merasa pengalaman mereka jauh lah lebih tinggi. Sama Mas, ketika orang lokal itu pasti ngerasain minder itu ada karena kita dari lokal ya. Tapi tetap support dari teman-teman sak Jawa Timur, artinya saya juga ada di Surabaya, teman-teman banyak di Sidoarjo. Mereka banyak pesen, cuma kamu yang bisa untuk saat ini ya, untuk saat ini nyampaikan bahwa anak-anak lokal itu juga bagus. Itu motivasi saya, ya apa caranya nggak ngeder ngadapi mereka. Kalau ngomong minder, jelas minder. Cuman apakah kita harus minder terus dengan keadaan itu yang semakin lama kita dapat sesuatu di situ ya nggak usah. Jadi untuk saat ini ya udah biasa aja. Tapi kalau tanggapan mungkin respon dari teman-teman Jakarta, lihat aktor-aktor lokal gimana Mas? Bagus. Bagus malah ya. Artinya mereka gini, untuk saat ini kan aktor itu kan variatif ya, banyak ya. Mereka seperti Ibu Christine, Reza, bahkan Reza sering bilang bahwa ya harus sudah ada mulai aktor-aktor baru supaya film itu lebih bervariasi. Bahkan aktor-aktor lokal harus mulai muncul. Nah, ini untuk motivasi untuk teman-teman yang ada di Surabaya, Sidoarjo atau dimanapun yang ada di lokal ya. Bukan hanya dominasi orang-orang Jakarta. Harus sudah mulai muncul karena apa? Ya kembali lagi ya, saya pengen membesarkan lokalitas tempat saya. Kita besar harus bareng-bareng. Jangannya dikuasai sama bahasa-bahasa yang itu-itu aja. Misalkan di Jakarta ada lu gue, sudahlah. Yang lainnya kan bisa. Kon ta sopo kan iso lah. Awakmu ta sopo kan bisa lah. Penuh. Penuh kan bisa. Jadi paling enggak kita membawa itu gitu loh. Jadi menurut mereka sih oke, maksudnya oke biar lebih variasi aja. Biar enggak jenuh orang lihat film kok gitu-gitu aja. Sebenarnya kan banyak sekali yang bisa kita eksploitasi di lokalitas itu. Banyak kan film-film lokal sekarang yang lagi naik itu banyak. Mungkin Budi Pekerti itu kan juga ngangkat lokal juga di Jogja, kayak gitu-gitu lah. Kemarin Jogja yang kemarin viral tuh Tili itu. Tili juga. Yang di Jawa ya. Sumatera Sumatera kemarin ada ngeri-ngeri sedap. Nah, Iya, itu iya. agak lain itu. Agak lain. Untuk orang-orang Medan. Saya pikir ya harus seperti itu juga, variatif. Itu kalau mereka support banget. Kalau mereka Oke. Tadi sempat dibilang ya Mas ya, sementara ini baru Mas Afian doang nih yang katanya bisa menyampaikan. Kendalanya masih Mas dari anak-anak lokal mau ke nasional dan lain-lain? Sebenarnya kalau kendala itu bukan di kitanya sih sebenarnya. Harusnya orang-orang seperti Jakarta juga harus sering-sering untuk bikin open cast di lokal-lokal supaya anak-anak lokal juga punya kesempatan untuk bermain film di nasional. Itu aja. Memberi kesempatan mereka lah ibaratnya. Cuman kan kadang-kadang kita kalau masuk industri beda ya. Iya. Harus followernya banyak. Harus lihat dong pasti dong. Selebgram. Nah, kayak gitu-gitu ya. Tapi yang jelas kan nggak harus gitu. Kalau punya mutu ya mutu aja. Kalau saya pengen menunjukkan skill ya udah skill aja yang saya kasihkan. Jadi kalau kendalanya mungkin itu yang pertama. Yang kedua kita berusaha untuk terus menyuarakan lokalitas kalau saya membawa suara dari Sidoarjo, mungkin Surabaya juga. Surabaya juga sering ada screening ya. Ada Mas Eka Kecap dan lain sebagainya. Sidoarjo kemarin juga ada namanya ASFIS, Asosiasi Sineas Film Sidoarjo, yang di situ screening film-film lokal Nusantara, kita screening di situ. Itu kan saya pengen bersuara, kita pengen bersuara untuk ngangkat itu gitu loh Mas. Biar orang-orang nasional juga tahu film-film sinias nasional. Oh nggak play yo Jawa Timur yo keren yo. Nah dari itu mungkin mereka tertarik untuk syuting di sini, pakai aktor sini kayak gitu loh Mas. Itu medianya. Itu sih tantangannya dan harus lebih produktif lagi untuk bikin film ya. Karya dan Surabaya ya, Sidoarjo dan Surabaya. Berarti untuk produktif itu butuh konsistensi itu tadi. Butuh istiqomah. Butuh istiqomah. Tapi kalau menurut Mas Afrian, sekarang di Surabaya ataupun Sidoarjo atau Jawa Timur ya secara luas, itu gimana dunia Sudah film? bagus Mas. Sudah bagus Sudah ya? bagus. Karena saya lihat setiap, walaupun toh ngomong masalah TA ya, tugas akhir. Jadi itu ada tuh Mas Miki itu Harf apa itu production dan lain sebagainya itu bikin juga
banyak lah anak-anak itu bikin dan di screening dan berani untuk booking bioskop untuk screening dan sebagainya. Tak pikir sudah bagus. Cuma tinggal door-nya saja sebenarnya. Momentumnya saja. Iya, itu gongnya saja. Kapan itu aja. Tapi kalau semangatnya sudah tinggi terus luntur lagi bahaya gitu aja. Kalau Sidoarjo hampir tiap bulan kita ada screening ya untuk film-film anak-anak itu. Film-film mahasiswa, film-film lokal dan sebagainya hampir tiap bulan itu ada. Kalau di Surabaya kan memang banyak kampus ya. Rata-rata yang ikut screening pun juga banyak dari komunitas film di kampus. Kalau di Sidoarjo itu dari sekolah biasanya atau dari mana? Sekolah ada, ekstrakurikuler film ada, komunitas ada. Komunitas banyak. Jadi saya ngumpulin itu sampai lupa lah saya namanya, ada Studio, ada Asvis tadi yayasan itu, ada Movies, ada apalagi Sumijo TV. Lupa lah saya, lumayan banyak yang di situ mereka juga lumayan produktif. Cuman nggak pernah ke up yang bener-bener itu aja. Itu. Tapi kalau saya tetap saya ramut aja kalau pengen ini ya ayo lah untuk SDM-nya, untuk bikin ini itu dan sebagainya monggo. Mau screening di Dewan Kesenian Sidoarjo tak gratisin dan sebagainya kayak gitulah. Saya punya program-program gitu dan saya juga punya program untuk workshop film gratis di Sidoarjo kayak gitu-gitu. Jadi saya sudah nyasar ke SMP, SMK, SMA. Jadi masuk ke situ untuk memperkenalkan film. Dan yang saya sikat adalah yang anak-anak kecil aja dulu. Iya. Karena mereka mungkin embrionya pingin ya. Betul. Ada keinginan, ada impian tapi nggak tahu mau kemana gitu kan. Akhirnya saya masuk ke situ. Ini kemarin baru dari SMPN 2 tarik. Besok ada lagi dari SMP 3 atau mana itu lupa saya. Jadi tak ikutin aja. Yang penting mereka suka film, hobi film, udah itu aja. Paling nggak mentok-mentok jadi konten kreator nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ilmunya kepake pokoknya. Ilmunya kepake yang penting. Jadi sebetulnya konteks film itu tidak melulu apa yang film yang di bioskop ya. Jadi kita bikin video di media sosial kita sebetulnya prosesnya itu juga mirip dengan bikin film ya. Nah, ada videografi, ada film Mas. Jadi itu yang mungkin membedakan. Tapi kan teknik untuk sinematografinya kan hampir sama ya. Itu aja lebih detailan film lah. Itu aja. Itu dia. Ngembangin ide, nulis skrip sama kan. Bener. Ngatur ini. Nah ini kita bikin podcast ini berarti juga film loh ini. Sinematografi yang bersama ya berarti ya? Oh iya. Enggak ya? Jauh dong. Oh jauh ya? Jauh. Kan kita nggak acting. Iya. Iya. Kembali lagi ke Siksa Kubur. Wih. Wih. Bisa begitu ya? Udah cocok jadi presenter loh ini. Bisa gitu. Masalahnya presenter siksa kubur loh. Aslinya aku pengen takut wake tentang Siksa neraka ono, siksa kubur, mari ono film Sirotol Mustaqim ya. Lurus jalannya ya. Lurus. tapi cilik. Nah, mereka ono ahlu jannah. Wah, iya. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Rodok medeni tapi bahasan. Iya. Pengen takut teori-teori tapi kok ya. Waduh, nanti aja kalau yang itu. Itu yang saya agak nggak berani ya jawabnya, tapi nanti di sini bisa ya. sedikit tak kasih ya monggo, tapi saya nggak berani untuk. Jangan deh. Saya sudah dipesenin sama Mas Joko ya. Itu aja. Apa yang sekiranya bisa tak spill sedikit boleh, tapi terlalu jauh nggak boleh. Tapi karena masih tayang masih 12 hari ya. Iya sih. Kerja bersama seorang Joko Anwar. Bener. Idola ya istilahnya. Idola. Dari 2 film yang sudah pernah dijalani, ini tantangannya sebenarnya apa nih Mas? Beda Mas, tantangannya beda. Kalau Perempuan Tanah Jahanam itu lebih sama tantangannya, cuma beda aja. Kalau sampean lihat wajah saya di Perempuan Tanah Jahanam itu lebih bengis ya. Jadi badan saya gitu. yang udah kurus kayak gini disuruh lebih kurus lagi. Lebih kurus lagi. Kurus lagi. Sempat ada dietnya gitu-gitu berarti ya? Enggak makan Mas. Kalau saya udah lah enggak makan, ngopi, rokokan ngopi, udah kurus. Kurus. Iya. Jadi saya makan 3 kali, 2 kali gitu udah kurus. Jadi sampai tulang ininya pipinya tirus sampai banget. Habis itu ininya kumisnya sampai brewok banget. Terus targetnya pokoknya ya apa caranya ndelok pitik iku, pitike wedi lah mbek aku. Kayak gitu. Apa semaput gitu ya. Sukses berarti. Iya, benar sukses. Sukses memerankan itu. Ya. Jadi itu lebih ke terapi untuk itu, terus lebih ini juga apa namanya, kalau karakternya kan mungkin nggak banyak dialog juga di situ. Kalau itu boleh saya terangkan ya. Lebih ke gagu ya. Orangnya nggak sebegitu bisa ngomong, bodoh. Ngomong 1 sampai 10 itu nggak bisa. Jadi Joko Anwar itu model gini Mas.
ketika kita memerankan sesuatu di situ misalkan, walaupun satu kali set kayak gitu, itu kita diberi ruang aktor yang punya kehidupan sendiri dan ditulis sama si Joko tuh. Lengkap ya. Karakternya lengkap ya. Saya itu lahir tahun berapa, suka warna apa, 5 bersaudara, yang di situ mati semua, di situ saya kerja pabrik, habis itu ada dan saya punya kehidupan sendiri di situ. Aku baca di Twitternya Mas Joko itu. Oh sudah ada ya? Udah ada kan, beberapa karakter tapi belum semua di-spill. Oh Ini kalau saya nggak berani nyepil ya. Siapa karakter bisa dijadiin film sendiri malah nih. Makanya itu, ya Keren, itu bro. ya. Iya, Yang kemarin itu. sudah di-spill apa Mas? Saya nggak tahu. Saya bukan penggemar Twitter soalnya. Saya viral di Twitter aja, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu itu. Banyak, tapi kalau Mas Afrian belum. Belum di-spill. Jadi punya kehidupan sendiri. Jadi itu dini hari udah saya pelajari bagaimana caranya untuk saya harus begini. Kondisi keluarga begini dan sebagainya. Jadi aktor itu ada namanya observasi dan riset. Jadi setelah itu saya riset ke orang-orang yang seperti itu harus bagaimana, kondisi keluarganya bagaimana, psikologinya tertekan apa enggak. Ya itu. Biasanya setelah itu saya diem di rumah, nggak mau ketemu siapa-siapa. Oke. Habis itu nggak mau, pokoknya ya pacarannya masuk nang karakter ikut dan jangan sampai hilang, itu aja sih. Jangan sampai hilang. Kalau yang disiksa kubur? Kalau yang disiksa kubur lebih, ya tadi saya coba riset pembawa bom sama teroris atau jihadis kalau di situ ya. Itu kayak apa karakternya, ternyata orangnya lebih introvert dengan keadaan yang banyak tekanan ekonomi, keluarga dan lain sebagainya yang akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke paham-paham kayak gitu. Teman-teman saya sudah nggak ada yang merangkul, akhirnya yang merangkul orang-orang kayak gitu. Jadi punya kehidupan sendiri di situ. Ya akhirnya saya memutuskan untuk sendiri melamun, akhirnya nemu lah kaset itu sampai ngerekam dan lain sebagainya, akhirnya jadi itu. Tak terangkan KB ojo Mas. Masih tayang Mas. Saya nggak tahu ada siksa kubur telu kan nggak ngerti aku. Tapi treatmentnya pernah sampai ketemu teroris beneran gitu nggak? Saya pernah ketemu itu dan bahkan menuju ke itu juga ada. Jadi dari teman-teman kan juga bukan teman ya, referensi teman-teman yang kan ada ya, gitu kan ada, paham kan banyak ya. Toriko atau mungkin paham yang agak mainstream kan ada. Jadi saya juga pergaulan saya juga bukan hanya di lingkungan guru, saya harus bergaul dengan selain lingkungan guru, karena bagi aktor itu referensi Mas. Artinya referensi saya kadang gembulan nang terminal sampai wong-wong gak jelas-jelas, astagfirullah. Orang-orang yang di situ kayak punya psikologi yang berbeda. Mungkin karena saya dibesarkan dengan banyak pengalaman ya mungkin ya, karena saya juga bukan orang mampu Mas. Sebenarnya dari Lamongan merantau ke sini, saya kuliah bondo nekat. Yang hanya mengandalkan kepintaran saja, yang dulunya manja, orang punya terus miskin tiba-tiba ya kan. Habis itu kerja di pasar sepanjang, ngewangi wong dodolan buah ya kan. Habis itu gembulan wong-wong sing gak jelas-jelas ning pasar sepanjang ya, orang-orang preman dan lain sebagainya. Saya dibesarkan preman-preman kayak gitu. Tapi kan orang-orangnya baik-baik. Maksudnya baik itu statusnya preman tapi kan dalam pertemanan mereka baik. Solidarnya tinggi. Aku itu arek manja terus dadi koyo ngono kan kaget. Pernah masa aku loro Mas di pasar sepanjang itu. Sakit dan masih lugu ya. Masih pulang dari pesantren yang masih baru kuliah di Winsah. Ngeplak aku semaput kan gak mangan sedino ngewangi anu. Dipotong karo arek-arek iku ning mburi baskeme tukang becak ya kan. Arek preman-preman. Ayo pangan iku tutukno pangan. Dipisu-pisu ya aku. Ayo. Pangan iku. Ayo. Karepe apik ben aku waras. Kan yo wedi aku tak pangan. Yo. Teko maneh. Dhuwur iku ditukokno pangananku sing senengane apa ditukokno ambek obat. Waras aku mare ngono. Ya diseneni yo mangan ya kan. Iya. Nah itu tuan kabeh Mas aku wedi ya. Iya. Cilik aku. Untung aja. Sekarang sudah menjadi teman ya, artinya mereka juga tahu kalau saya kuliah dan sebagainya. Jadi saya bergaul dengan banyak orang lah. Itu referensi. sampean nggak makan lah kalau ayo makan dulu. Jadi tambah beda referensi mana ya aneh. Tulang. Tulang gitu. Ya kayak gitulah Mas. Iya. Tapi siksa kubur seperti itu. Jadi
Berarti ini ya pendalaman karakternya harus Luar biasa ya. kemana-mana Bener. Ya seperti itu. Jadi ya diskusi terus kita diskusi pertama observasi riset, habis itu diskusi, habis itu presentasi ke sutradara. Kalau diokein dengan karakter yang saya punya, yang saya presentasikan ya saya pakai, kalau enggak ya saya buang. Kayak gitu. Jadi modelnya kayak gitu, Mas. Bareng, diskusi bareng. Diskusi bareng. Enaknya gini. Dan teman-teman kayak misalkan ada Christina Hakim atau siapa yang ada di situ kasih masukan. Kayaknya kamu harus kayak gini deh. Kalau bagus kita pakai, kalau kurang bagus mungkin kata saudara nggak boleh, ya nggak usah gitu ya. Makanya dipuji kan sama Joko Anwar. Astagfirullahaladzim. Semoga saya nggak besar kepala itu aja. Iki kok mulai gak cukup helmi. Gak cukup. Jadi helmnya tak wali. Itu helmnya Mas. Tak cekelian yang dukur gini dari kuali. Dan gak cuma Joko Anwar aja, tapi netizen juga heboh di mana-mana ya. Aku nggak baca Mas soalnya Mas. Jangan mas, helmmu gak cukup Mas. Saya nggak baca karena saya bukan penggemar Twitter. Mungkin saya aktif di IG aja. Udah, karena dulu kan saya juga nggak mau juga aktif di IG gara-gara Joko Anwar juga itu. Habis ini kamu bikin IG. Siap Mas. Karena itu branding nama kamu. Oke Mas. Udah akhirnya aktif di IG. Mungkin mulai tahun 2019 habis PTJ itu kayaknya. Iya baru berarti kan. Baru saya itu. Berarti kalau sudah aktor centang biru ndak IG-nya? Enggak. Habis ini nggak lama lagi. Enggak, centang biru, centang kuning ya. Pujian itu gimana Mas Afrian menanggapi kalau ada pujian itu? Kalau bagi saya pujian adalah teror Mas. Tuh kan. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa. Saya selalu mengucapkan apresiasi aja untuk teman-teman bahwa saya bisa acting dan terutama bisa tidak mengecewakan fansnya Joko Anwar itu aja. Sebenarnya itu aja. Yang lainnya sih saya juga proses untuk belajar juga Mas. Jadi saya juga belajar aja itu aja. Kalau terlalu banyak pujian juga saya nggak mau baca juga. Oh. Takut dalamnya nggak cukup kan? Dari tadi ya. Helman nih mau loh. Helman soalnya. Udah kopi aja kok ganti. Mending saya dikritik. Mending saya dikritik kurangnya apa saya suka. Kalau terlalu banyak pujian juga teror Mas. Kalau teror besar kepala, kalau sudah besar kepala ujub saya, sombong. Menyombongkan diri saya adalah aktor preketek. Sudahlah. Lu berarti mengklaim diri sebagai apa Mas? Aktor, Saya guru, lebih atau aktor dan guru? Aktor dan guru saja. Wih, Atau guru yang sedang acting. Nah iya itu. Itu bisa, bener kita aja. Ya itu. Saya masuk kelas selalu acting. Nah, jadi acting ngajar kan. Oh iya. Cosplay. Waktunya jadi guru kayak gitu. Jadi murid Mas Amran seru gitu. Iya. Jadi murid ya. Balik SMA mana? Ngajar apa Mas sampean Mas? Ngajar pendidikan agama Islam. Masya Allah. Agama Islam, PAI. Saya kondisional Mas, kanan kondisional. Waya khutbah, waya mimpin istighosah, waya ben-benan ya ben-benan Mas. Hilakon film. Pokoknya sudahlah, kita nikmati aja hidup ini. Yang penting manfaat. Nah, itu. Wah, itu dia. Konsisten dan bermanfaat. Betul. Itu yang susah ya. Tidak bermanfaat, aduh. Itu sering dilakukan ya biasanya. Mas saya nggak pernah dilematis itu nggak sih Mas? Kan kalau harus aktor dan lain-lain kan harus tinggal gurunya kan, mau nggak mau kan? Dilematis sih enggak ya. Karena bagi saya ketika meninggalkan pada waktu guru meninggalkan syuting itu saya harus negosiasi dulu. Harus meninggalkan banyak tanggung jawab dulu karena saya juga kesiswaan di SMK 10 November. Harus saya selesaikan semuanya dulu. Terus paling enggak ketika saya sudah balik atau pas pada waktu saya syuting itu sudah berjalan. Jadi sisi lain mungkin bukan dilematis ya. Kadang-kadang ya harusnya ini saya pegang kegiatan harus bagus nih kadang-kadang seperti itu. Tapi enggak apa-apa. Karena sekolahan saya juga mendukung ya. Mendukung prestasi bagi saya, bagi teman-teman yang ada di sekolah saya. Prestasi itu enggak harus dilegitimasi dengan harus ada piala yang kita bawa setiap hari. Prestasi itu adalah ketika kita bisa berkarya dan bisa bermanfaat untuk menghasilkan sesuatu, itu adalah prestasi. Bagi saya itu, bagi teman-teman saya seperti itu. Enggak apa-apa. Respon teman-teman guru baik ya berarti ya? Baik, alhamdulillah baik. Jadi karena sing sambat ya Mas, legend mana aku sing ngenteni. Jadi ada namanya guru pengganti Mas. Jadi di sana guru pengganti yang gantiin saya yang nggak boleh kosong. Jadi ngajar itu nggak boleh kosong.
Selain itu kan ada media online juga Mas. Oh, Saya bisa lewat Google Meet atau lewat Zoom bisa ngajar. Oke. Kan seperti itu. Sekarang teknologi canggih Mas. Ketulung pandemi ya sini Mas. Ketolong pandemi, anak-anak juga bisa. Oh besok waktu saya kita meet dulu ya untuk mengerjakan ini. Pas pada waktu sela-sela saya nggak syuting misalkan jam 8 atau jam 9 belum ada untuk callingan ke set dan sebagainya itu bisa. Bisa seperti itu. Schedule-nya juga bisa diatur. Iya, iya. Jadi pembawa bom, terus ditanggalkan dulu peran itu jadi guru. Terus balik lagi habis itu waktu Iya, itu proses. terus jadi Mas Afrian sing luwe, aduh luwe. Nah, terus balik lagi jadi pembawa bom gitu ya. Hidupnya penuh dengan acting berarti. Iya, hidup saya. Bahkan istri saya nggak percaya kalau saya sakit itu. Acting kamu. Padahal aku ndak sih seluruh kudu semaput. Acting kamu. Nek semaput bleng ngono. Angel. Kamu semaput ya. Ayo ke rumah sakit. Kok iman deh. Semaput padahal iku. Baru di corner rumah sakit. Itulah. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti itu. Terus. Mas tapi tahu kan kalau film Siksa Kubur itu jadi bahan diskusi. Ya. Nah. Tahu. Gini, mungkin saya coba untuk jelaskan bahwa film di Indonesia ini sudah mulai membaik ya. Sudah baik menurut saya sudah baik. Aku pinter masalah film ya. Jadi Indonesia itu perlu disuguhi dengan film-film yang kita harus berpikir ya gitu, berpikir. Kadang-kadang kan Mas pernah masuk ke bioskop yang di situ sampai lihat openingnya, habis itu tengah-tengahnya sudah endingnya kayak Iya, iya, iya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, Indonesia sudah waktunya untuk disuguhin film-film yang model-model mungkin salah satunya mungkin ya. Film-film yang lain kayak Angga Dwi Sasongko juga bagus-bagus. Cuman kadang-kadang nggak laku itu loh. Itu. Jadi orang-orang Indonesia juga harus SDM-nya harus mulai di penonton ya. Iya. Kembangkan ya. Dikembangkan, harus mulai adaptasi ke situ gitu loh. Jadi paling nggak seperti itu. Nggak harus, kalau film itu kan harus ada tatanan, ada tontonan dan ada tuntunan. Wih, itu Asik. Dakwah mana gitu ya. Pak Guru siap. Baliwani walau ayah kan akhirnya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya seperti itu, ada tatanan, ada tontonan, ada tuntunan. Jadi prinsip saya tetap dakwah. Jadi paling enggak mengajak khasanah berpikir kita untuk nonton film Siksa Kubur kayak gini ya. Habis ini kayak gini ternyata ini teorinya ke sini, habis itu ini. Jadi ada ritme mereka untuk prosesnya berpikir. Bahkan DM yang sampai saat ini saya nggak bisa bales. Saya kan serba salah ya untuk saat ini. Mau tak repost itu, mau nggak tak repost itu susah. Nanti diarani sombong aku Mas. Engko nek di repost iki ditakoni aneh-aneh aku Mas. Aku bingung sebenarnya. Nggak enak ternyata. Jadi kayak gitu itu nggak enak lah. Bener yang dikatakan Reza Rahardian itu. Apa itu? Jadi public figure itu serba salah Mas. Kemana-mana itu Iya, nggak bebas sih. nggak bebas. Iya, diawasi gitu. Karena ya. manusia itu tetap alingisal makhluk kotok wanisnya. Masya Allah. Artinya apa ya Mas? Artinya Mas? Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oh iya. Jadi kalau jadi artis atau jadi aktor itu kan mesti wah aku harus super. Iya, terlihat. iya. Iya, harus Apa yang kugali itu pasti sempurna, pasti baik. Kapan-kapan ya aku isok misu bareng Mas. Kapan-kapan ya aku isok marah-marah juga kan. Kapan-kapan juga khilaf juga karo konco yo lali yo. Mosok yo koyo ngono kan ngono. Iku itulah. Nah, apakah sudah ada teman? Wah, wis terkenal lek lali karo Ada koncone. gak? Teman saya kayak gitu ada gak? Enggak juga. Kalau saya orangnya kan tetap nyapa walaupun enggak disapa tetap nyapa Mas. Saya orangnya seperti itu. Ya makanya mungkin Joko Anwar suka itu karena saya selalu mengawali hal tersebut. Saya selalu pesan ke teman-teman saya kalau saya sudah mulai ndangak kayak gini, saya tegur aja enggak apa-apa. Oke. Saya ditegur aja enggak apa-apa. Belum, Sopo. sampai belum dangak kok tadi. saya masih- Mau tak tegur, oh wis marimu. Lah lapo kok sini tegur. Ini kon sini tegur. Oh iya, iya. Iya lah. Jadi Lo kan Mas Afrian ya, kan orang-orang. ya ada orang-orang yang mungkin Mas sampai nih ya seperti itu. Itu aja. Jadi saya sih orangnya saya orang biasa Mas, orang desa Mas, jadi udah enggak terbiasa dengan hal kayak ngono mesti tepo seliro, nyompoan, Unggah-ungguh. unggah-ungguh itu Mas. Masya Ya. Luar biasa nih. Jawa Timur ya. Istiqomah gak cuma di hobi dan passion tadi ya. Istiqomah juga di bersikapnya juga istiqomah Mas ya. Masya Insya Gak Allah. terbuai loh Mas sama. Insya Allah amanah lah untuk hal seperti Masya itu. Saya Allah. coba untuk sampaikan ke teman-teman itu aja. Iki sidik amanah tablik fatona tuh benar. Masya Allah. Terang no gak iku sidik iku apa tablik iku apa amanah fatona iku apa ya. Iya. Iki gurung gowo hadis-hadis pisan lho. Wis metu perang hati sampai ayam. Iya wakil. Terus
bisa Oke, mau. setelah bel istirahat kedua pelajaran agama Islam. Sing sore iku lek sak gurunge pelajaran olahraga. Oh ya gak balik arek-arek. Iya. Raine kuileng-kileng bekas bal-balan. Iya, itu biasanya Pak saya harus ganti baju olahraga Pak. Enggak usah. Enggak usah. Saya kalau ngajar agama ini Mas enggak kan campur ke Kristen kan. Oh iya. Mereka itu lebih suka kalau saya nerangkan agama, enggak keluar malah orang anak-anak Kristen itu. Oh. Yang Kristen, yang Katolik silakan keluar juga enggak apa-apa. Enggak Pak, saya ikut sampean aja. Tapi nek waya agamanya dia malah tambah gak gelem metu, gak gelem melo, kurang ajar arek-arek iku. Kan yo aku dikira engko nganu ya arek-arek. Saya coba untuk memastikan bahwa ngajar agama itu enggak harus menyinggung orang lain, menyampaikan agama itu enggak harus menyinggung secara doktrinatif, dogmatif ke anak-anak enggak, tapi dengan hal yang ya kita contohkan yang baik-baik aja. Saya yakin itu diterima. Dan non muslim pun ketika saya ngajar juga mendengarkan dengan baik dan bertanya. Maksudmu apa gue? Kamu kalau waktunya guru agama Katolik itu tanya, waktunya Pak Afrian tanya iki terus aku jawabnya dalam persepsi apa? Mas tadi sudah perempuan tanah jahanam, siksa kubur, terus ini penyiksaan apa lagi yang mau Bukan ada proyek apa lagi Mas maksudnya iya, pemeriksaan. Web seriesnya Joko Anwar. Oh, yang sekarang lagi promo di di Netflix. Netflix. Juni nanti Mas ya? Nightmare Juni apa ya? judulnya? Nightmare. Daylight deh. Nightmare, Daylight. Daydream. Daydream. Oh, Nightmare iya. Before Itu Christmas kan. bukan. ada beberapa episode. Saya ada di episode terakhir nanti. Oh. Udah oke. di-spill nih. Saya nggak ngomong judulnya aja ya. Oh iya iya. Saya masih belum berani. Nanti tanggal 13 Juni saya ke Jakarta lagi untuk gala primer untuk ini. Netflix itu ya, yang di Netflix itu. Wih, Mas Afrian Dengan berkumpul dengan ada aktor favorit saya juga di sana. Siapa itu? Siapa ini? Saya pengen foto sebenarnya. Restu Sinaga. Saya pengen ketemu juga. Jadi saya juga kadang-kadang deso juga ya. Karo Reza gak gelem foto tapi kadang-kadang aku ngefan nih karo arek iki foto. Kayak Rifnu, kapan Iya, maneh iya, kayak iya. Rifnu gitu kan ngefannya agak nyeleneh bukan aktor-aktor yang ini ngepop kayak gitu. Iya, iya, Yang karakter banget gitu loh. Iya iya iya. Kayak rujukan gue banget ini kapan tak ajak ngobrol anu. Ajak foto aku Mas. Kemarin sama Eki Melgiansyah? iya. Bal-balan dulu. Salah server. Bal-balan. Eki yang main di Siksa Kubur itu kayaknya powernya bagus banget. Bukan ada di Siksa yang rambutnya gondrong. Sing dia. Saya kalau sudah ngefan tak uber kamu ya. Untuk foto. Yang lainnya mungkin nggak foto-foto cuman yang ada beberapa aktor Itu yang mereka ini ya, humble gitu ya, ngobrol enak. humble. Jadi kita diterima dengan baik hati. Anak-anak film, orang-orang film Humble itu semua. rata-rata seperti itu Mas. Ya alhamdulillah. Bukan saya ngomong yang lainnya nggak baik ya, tapi selama saya ketemu dengan orang-orang film, circle saya di film itu semuanya baik-baik semua ya. dan saya pikir nyupport semua ya. Untuk hal seperti itu saya disupport semua. Insya Allah. Ada yang sudah sohib Mas dari Yang di follow back Instagram ada Mas? Yang follow back Instagram? Mungkin Pasti yang ada sering fallback. untuk ngobrol ya Kiki Narendra ya untuk saat Narendra. ini karena untuk yang lain mungkin berkeluarga dan lain sebagainya kalau sibuk ya. sibuk dan lain sebagainya ada yang akrab cuman yang lebih akrab mungkin Kiki Narendra karena setiap kesana saya harus wajib mampir ke apartemennya. Mesti kalau kamu ke Jakarta nggak mampir nang omaku, awas cuk. Mesti. Kan arek Malang biyen. Aku merono dipisah-pisui. Ya iya Enak loh, Mas. Mas. Iya Mas. di Siap. Jawa Timur, Surabaya terutama Iya. ndak misuh tuh kayak makan Kaiso. pecel, nggak ada bumbu Pisui, kacangnya. ya. loh. Lah emang kan iku merono mesti ketemu Kiki Narendra dengan orangnya kan baik banget ya. Terus support karena kita sama-sama mengawali karir dengan benar-benar main di PTJ yang kita Ya, nothing ya. Kita bukan siapa-siapa yang akhirnya saya diajak ke sana tapi saya nggak mau. Saya di Sidoarjo aja, Kiki Narendra di Jakarta. Akhirnya mungkin meledak habis itu ya dia PTJ, habis itu dapat KKN. Dia dapat KKN, saya dapat Jalangkung 3 pada waktu itu. Terus dapat lagi terus kan dia des kalau saya kan di Sidoarjo jadi ngajak saya mikir. Akomodasinya lumayan besar. Tuh. Tuh, berarti sekalinya ngajak ini berarti wah iki masuk iki. Masuk. Ya mungkin itu ya. Jadi Pertimbangan. yes, alhamdulillah gitu aja. Buah konsistensi. Wah, Wih. ada gak sih Mas sutradara ataupun aktor yang lain ya, aktor aktris yang Mas Afrian pingin kerjasama ke depannya?
Kalau aktor yang lain, saya kepingin main sama sutradara, boleh nggak sutradara? Boleh, Mas. Sutradara, saya pengen main sama Timo Cahyanto. Ngeri. Yang kemarin sempat mention saya juga. Oh ya? Terima kasih Mas Timo. Nek nonton ya. Iya. Terima kasih Mas Timo. Filmnya kan saya suka main filmnya agak-agak liar kayak gitu. Agak kepuk-kepukan terus ceritanya agak aneh, sadisnya kayak gitu suka. Saya kalau sutradara masih kepingin, kalau Mas Garin Nugroho masih pengen bikin film itu, jadi terus mungkin Hanung salah satunya, terus untuk yang lainnya next lah. Kalau aktor siapa ya? Kalau aktor banyak sih idola saya yang saat ini lagi hits, mungkin siapa ya? Siapa lagi hits? Lagi hits aktor-aktor muda itu. Oh iya. Ono nggak sih? Ciko mungkin. Ciko Kurniawan sudah. Iya. Kalau Ciko Jericho kepingin Ciko juga. Jericho ya? Kalau Ciko Kurniawan sudah. Oke. Angga Dwi Sasongko sudah. Angga Yunanda sudah. Iqbal Ramadan juga sudah pernah. Nom-nomanku Mas. Mencuri Raden Saleh kan sudah ketemu dengan mereka. Iya, Mencuri Raden Saleh semua. Iya. Sudah. Sama Angga Dwi Siapa ya? Banyak sih Mas kalau aktor-aktor yang berwatak mungkin Mas Rosa. Oh, Mas Rosa Nursalani. Mas Rosa. Mas Rosa Jogja ya dosen nih loh. Jogja. Itu Wingi. Elang Gibran. Ya, Elang Gibran. Saya pengen main dengan itu. Terus mungkin suatu saat mungkin saya bisa dipertemukan dengan Kiki Narendra lagi. Saya pengen adu acting lagi yang benar-benar serius sama dia. Sudah berkembang masing-masing kan ini? Iya. Nanti ilmunya ketemu lagi. Ini ketemu lagi tapi beda judul. Oh. Di Netflix ini kan beda judul. Jadi dia di judul apa, saya di judul apa. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu akhirnya, tapi ketemu nanti di Gala Primer lah. Wah. Gitu dia. Harapanku sih bisa main sama Yayan Ruhian. Ya itu harus belajar gelut-gelutan lagi. Harus belajar gelut-gelutan lagi. Pernah Mas aku nyiapno awakku apa kan pertaruan iki ya. Ono casting pertaruan pada waktu. Video itu ya? Di video. Iya bikin video. Pertaruan sama Sri Asih sebenarnya kalau nggak kena corona juga saya main juga itu. Oh. Jadi pertaruan itu sudah saya kirim video aku swokot awakku kotak-kotak gak six pack mana tentek tau. Wow ngeri ngono. Tiba nggak jadi. Ya mungkin enggak rezeki belum jodoh lah. Iya, rezeki enggak apa-apa. Saya sudah kadang-kadang saya menyiapkan sesuatu itu oleh lagai. Kudu tak baleni iki koyo ngene kudu tak apiki awakku ya kadang-kadang sore itu. Ini tuntutan peran iki kadang-kadang kayak gitu sih. Memang tugas saya. Insting aktor. Iya, ternyata enggak jadi, sih enggak apa-apa lah. Gue ikut di bold iku lho. Terus di bold iku lho. Mas, ini harus ditanyakan berarti Mas. Iya. Kalau disuruh milih aktor apa guru Mas? Guru. Guru. Kenapa Mas? Kemarin saya baru balik dari rumah ya dari Lamongan ya. Keluarga saya kan lumayan rata-rata jadi guru semua ya. Terus rata-rata ustadz. Ya, saya aja yang nyeleneh kayak gini. Iya. Mereka pesennya cuma satu. Udah kalau kamu suka di kesenian atau main film dan lain sebagainya boleh. Diteruskan gak apa-apa. Tapi jangan sampai keluar untuk kamu ngajar. Karena itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Dunia akhiratmu insya Allah aman. Masya Allah. Saya milihnya kalau ditanya jadi aktor, ya jadi aktor apa guru? Ya tetap guru. Guru yang nyambi aktor, boleh gak sih? Boleh. Ya udah. Kan yang getirnya kan sekarang guru nyambi sembarang kali ya. Ya tutulan online. Iya, terutama yang Ya, apa? gitu. Kalau disuruh menjadi guru tetap Guru ya? Saya kan jadi guru. Jarang-jarang loh. Jadi sebetulnya ini Mas Afrian karena jam terbangnya makin tinggi sebagai seorang guru yang nyambi aktor ya, Amin. kita beruntung sekali loh bisa datang ke Punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama hari ini. Saya juga terima kasih bisa diundang ke sini, saya bisa menyuarakan banyak ya. Guru dan Insya Allah. sebagainya. Saya belajar banyak terutama ilmu agama hari ini. Mudah-mudahan barokah ya Mas ya. Amin barokah ya Allah. Ini ditutup sama doa enggak Iya, boleh. Silakan. Allah maafin. Oke. Terima kasih. Film Siksa Kubur nonton Mas Afrian langsung ya. Iya masih tayang. Nanti di Netflix ada lagi ya? Ada lagi. Web seriesnya Mas Setelah itu Joko juga Anwar masih banyak lagi pasti ya. Harusnya lah. Amin. Insya Allah masih ada lagi. Tawaran Ya. udah masuk banyak nih tawaran nih. Iya, bingung aku Mas mulai bingung untuk membagi waktu. Sombong gak sih aku ngomong? Mas butuh manajer barangkali. Butuh road manager. Enggak, manajer saya sudah istri saya. Oh ya, salah. Kalau istri saya sudah ngomong iya ya saya berangkat. Kalau Kalau enggak ya saya di rumah aja. Semuanya tinggal istri aja. Masya Allah.
Gitu loh kan. Pembawa bom tapi takut istri. Bukan karakter. Oh, iya, iya, beda itu ya. Aduh. Yang membawa bom malah istri saya nanti. Saya di bom kan bahaya malah. Mbak Afrian ngapunten. Mbak Afrian, Bu. Ibu kan Mas Afrian. Nyonya. Mbak Afrian, Iya. nyonya. Apa sih? Tutup dong kalau gitu, tutup yang baik tuh. Tutup yang baik. Ayo coba. Allahumma fir. Gak usah. Tutup yang baik coba. Gimana? Ayo. Bapak Ibu sekalian. Oh ini pakai intonasinya Mas Boleh. Afrian. Ayo, iso gak tapi? Ayo. Coba. Jangan keluar. Kok tadinya kok Indro Warkop ya? Jangan keluar. Nah, Itu loh. Bahaya. Coba. Gimana Mas? Jangan keluar. Bahaya. Coba Cip. Jangan keluar. Kau ganjen yo. Kok ganjen yo. Iya, Pak. Gak cocok. teroris itu serem, Mbak. Mukanya Iya, kok aku rahiku pervert bahasanya. mesum. Jangan keluar ya, Mbak. Ngono loh. Kok kan beda. Aku memang tidak bakal teroris kok. Bukan. Bakat teknik. Oh iya. Kau ini ngerepot itu langsung Iya, lagi sedikit sebentar. Ya wes kalau gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih.